Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan card list pada menu card file. Oke, pertama, kalian pilih menu card file, terus pilih bagian yang card list. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di card list ini ada beberapa bagian. Ada customer, supplier, employee, dan personal. Nah, untuk activity kalian, itu kalian akan membuat card list customer dan supplier. Oke, caranya, kalian klik new di bagian kiri bawah, terus akan muncul tampilan card information. Nah, di bagian profil ini, kalian isi sesuai identitas kalian. Oke, yang pertama di sini ada card type. Card type-nya ini kalian sesuaikan aja. Kalian akan membuat card list untuk customer atau supplier. Kalau misalnya kalian buat yang supplier, ya udah kalian tinggal pilih aja yang supplier. Karena untuk customer dan supplier ini caranya sama. Oke, ini saya kasih contoh yang customer. Nah, terus next-nya di sini ada destination. Di sini kalian pilih aja yang individual. Nah, next, di sini kalian diminta untuk mengetikkan nama kalian. Nah, ini saya coba isi dulu last name-nya. Terus untuk ID-nya. Nah, terus di bawahnya ada location. Nah, untuk location ini kalian pilihnya yang build to. Ya. Nah, setelah itu untuk yang lainnya ini bersifat opsional. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian isi dengan lengkap. Next, kalau misalnya di bagian profilnya ini udah selesai semua, masuk ke bagian selling details. Ya, jangan langsung di OK-in dulu. Jadi masuk ke selling details dulu. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama, di bagian cell layout, di sini pilih yang service. Terus di bagian print from-nya dan invoice-nya itu biarin aja. Terus lanjut ke text code dan freight text code. Nah, di sini kan pilihannya GST ya. Nah, ini kalian ubah aja. Caranya ini kalian klik aja, terus pilih yang PPN. Nah, karena di sini nggak ada PPN, berarti kalian buat baru. Caranya klik new yang di bagian kiri bawah, terus text code-nya itu kalian ketikkan PPN, terus di enter, dan deskripsinya kalian isi dengan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk tax type-nya, ini kalian biarin aja, pilih yang good dan service tax. Terus untuk rate dari PPN ini, kalian bisa isi 10% ataupun 11%. Nah, next aja masuk ke bagian yang di bawah ini. Ada link account for tax collected dan ada link account for tax paid. Nah, kedua bagian ini kalian isi dengan kas. Nih, kalian klik, terus klik yang use account. Nah, kalau misalnya muncul tampilan seperti ini, diklik OK aja. Nah, nanti datanya pun terisi seperti ini. Yang bawah pun juga sama seperti yang di atas tadi. Pilihnya yang kas di bagian aset. Terus use account. Nah, kalau udah selesai, seperti ini, tinggal diklik OK aja. Nah, nanti kita klik lagi, terus pilih yang PPN tadi yang udah kita buat. Yang bawah pun juga sama. Pilihnya yang PPN. Nah, kalau di bagian atas sudah selesai, masuk ke bagian Customer Terms Information. Nah, di bagian ini, di sini ada Payment is due. Nah, ini kalian pilihnya yang Day of Month after EOM. Ya.
Nah, terus di bagian diskon date-nya, di sini kalian bisa bebas pilih mau tanggal berapa. Jadi diskon date ini tuh diisi dengan batas tanggal dilakukannya pemberian diskon. Misal di sini saya pilih tanggal 10, berarti batas pemberian diskonnya itu hanya sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lebih dari tanggal itu, tanggal 11 ke atas itu sudah tidak ada diskon. Kayak gitu. Nah, terus di bawahnya ada balance due date. Nah, balance due date ini diisi dengan batas tanggal pembayarannya. Jadi, kayak maksimal batas pembayarannya itu tanggal berapa. Nah, itu kalian bisa bebas ya, milih tanggal berapa. Nah, kalau saya di sini pilihnya tanggal 30. Jadi, batas pembayarannya itu sampai tanggal 30. Nah, kalau misalnya lebih dari tanggal 30, nah, dendanya itu kalian bisa masukin di monthly charge for late payment. Kalian mau masukin dendanya itu berapa persen? Boleh 5%, 10%, atau sekian persen. Nah, di sini saya masukin dendanya kalau misalnya telat pembayarannya, itu saya denda sebanyak 10%. Kayak gitu. Nah, di atas ini ada discount for early payment. Nah, ini kalian isi dengan besarnya persentasi diskon yang kalian berikan. Misalnya di sini saya memberikan diskon 10%. Nah, diskon yang di sini yang 10% ini itu masuknya ke diskon yang sampai tanggal 10 tadi. Jadi ketika customer pembeliannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti dia dapat diskonnya tuh 10%. Kayak gitu. Oke, terus satu lagi saya lupa, di bagian use customer text code-nya ini kalian uncheck ya, jangan di checklist. Nah, kalau udah diisi seperti ini, itu kalian tinggal klik OK aja. Nah, nanti balik ke tampilan yang card list. Nah, setelah itu kalian klik datanya yang tadi, yang udah kalian buat, terus kalian pilih setup di bagian menu bar. Nah, kalian pilih, terus kalian pilih yang balance, lalu pilih yang customer balance. Kalau misalnya data kalian itu customer, tapi kalau data yang kalian buat itu supplier, maka pilihnya yang supplier balance, kayak gitu ya. Terus ini diklik, nanti akan muncul tampilan customer balance-nya. Nah, di bagian atas, yang di bagian customer detail-nya, ini kalian klik aja dan pilih data yang baru kalian buat tadi. Kalian klik, terus kalian klik yang use customer. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kalian klik yang add cell. Nah, ini di OK aja. Terus akan masuk ke tampilan historical cell. Nah, di bagian ini di enter aja. Nanti muncul tampilannya kayak gini. Nah, terus ke bagian yang total including tax-nya. Nah, ini kalian masukin harganya tuh 10 juta. Ya. Terus nanti akan muncul tax-nya itu sekian. Nah, tax code-nya itu harus PPN ya. Kalau misalnya kalian belum PPN, kalian ganti dan pilih PPN gitu. Nanti akan muncul jumlah tax-nya, yaitu sekian ratus ribu. Kayak gitu. Nah, kalau udah diisi seperti ini, klik record. Dan di OK-in aja. Nah, nanti tampilan di customer balance-nya akan seperti ini. Ya, jadi di amount due-nya itu udah ada 10 juta. Nah, kalau udah di close aja, nanti di bagian card list-nya pun di sini datanya yang current balance itu udah berubah menjadi 10 juta, yang sebelumnya itu 0 ya. Jadi itu cara pembuatan card list pada customer. Nah, untuk yang supplier itu sama aja caranya seperti yang customer. Oke, untuk di pertemuan kedua ini saya cukupkan.
tutorial pembuatan cartlistnya. Dan untuk materinya kalian bisa langsung akses di course-nya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.